Hai, selamat datang di channel Host Movie. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Free Guy yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang aksi game yang memiliki kecerdasan buatan berevolusi menjadi hidup di dalam game. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy, dibintangi oleh Ryan Reynolds, Jodie Comer, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Free Guy. Pada suatu hari di atas kota Mekah yang bernama Free City, seseorang yang berkacamata melompat dari pesawat dan kemudian menggunakan parasut turun tepat di dalam mobil yang berwarna biru. Dengan wanita yang duduk di sampingnya, pria itu langsung melesat menghindari serangan dari helikopter dari belakangnya. Di sini, setiap orang yang memakai kacamata digambarkan bisa melakukan apapun semau mereka. Mencuri mobil, saling adu tembak, dan berlagak jadi jagoan di jalanan. Sementara itu, di dalam sebuah apartemen seseorang pria yang bernama Guy bangun dari tidurnya. Seperti biasa, setelah menyapa ikan miliknya, dia berganti baju di lemari yang semuanya berwarna biru. Dia pun memulai sarapan sambil menonton TV. Sebelum sampai ke tempat kerjanya, seperti biasa, dia memesan kopi krim gula favoritnya. Di jalanan, Guy melihat sebuah sepatu dengan harga $200. Ia ingin membelinya, namun setelah mengecek rekening miliknya di ATM, uangnya hanya $187 saja. Dia pun melanjutkan perjalanan menuju bank tempatnya bekerja, bersama dengan temannya yang bernama Buddy. Dia adalah seorang satpam di tempat Guy bekerja. Mereka pun tampak bahagia bahkan setelah melihat kekacauan di sekitar mereka, seolah-olah itu adalah hal biasa di Free City. Sesampainya di bank, dia pun bekerja seperti biasa. Meskipun terlihat bahagia, Guy sangat ingin punya kekasih seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul segerombolan perampok dengan membawa senjata api, membobol masuk ke dalam bank, hendak mencuri. Guy dan Buddy dengan santainya pun tiarap di lantai. Sambil tiarap, Guy masih memperbincangkan wanita idamannya, di mana wanita itu harus bisa bernyanyi seperti Agnes Monica. Di tempat lain, di dalam sebuah gang sempit, seorang wanita yang bernama Molotov Girl menemui seorang pria bertopeng. Molotov sedang bertransaksi dengan pria itu. Dia mencari bukti mengenai sebuah level rahasia. Pria itu lalu memberikan alamat seseorang yang menyimpan data mengenai level rahasia tersebut. Namun, karena pria itu terus bertanya untuk apa Molotov mencari level rahasia, Molotov langsung menembak pria itu hingga tewas. Di jalanan saat sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, Guy berpas-pasan dengan Molotov yang sedang bernyanyi lagu Hujan Tanpa Bunyi. Entah mengapa pandangan Guy tidak berpaling dari Molotov. Guy lalu berkata pada temannya kalau dia itu adalah gadis yang dia impi-impikan selama ini. Entah mengapa Guy sangat ingin sekali berkenalan dengan gadis itu. Namun Buddy berusaha mencegah Guy karena wanita itu memakai kacamata. Dan orang yang memakai kacamata tidak akan berkomunikasi dengan orang yang tidak berkacamata. Meskipun demikian, Guy tetap bersikeras mengikuti wanita itu. Guy mengikuti Molotov Girl berjalan menyeberangi rel kereta, namun tiba-tiba tertabrak kereta yang lewat di sana. Ternyata Free City adalah sebuah kota di dalam game, dan Molotov Girl adalah karakter game yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Setelah logout dari game, Millie melihat iklan game Free City 2 yang akan segera rilis. Millie lalu terpaksa mengakhiri permainannya karena diusir dari kafe tempat ia berada saat ini. Keesokan harinya, Guy kembali terbangun dari kasur kamarnya. Saat Guy akan memesan kopi, tiba-tiba di benaknya merasa ingin memesan kopi selain kopi krim dan gula. Dia berkata kalau dia ingin memesan cappuccino. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana memandanginya dengan pandangan yang tegang. Namun pada akhirnya, Guy tetap memesan kopi, krim, dan gula. Keadaan yang lain adalah karakter NPC dalam game Free City, dan mereka selalu diprogram untuk minum kopi, krim, dan gula. Namun, akibat perkataan dari Guy barusan, si karakter barista kopi memandangi gelas cappuccino dengan penasaran.
Di dalam bank saat sedang bekerja kembali, terjadi perampokan. Guy dan Buddy tiarap seperti biasa. Tetapi kali ini Guy melihat Molotov Girl berada di seberang jalan. Buddy mencegah mengejar gadis itu karena dia memakai kacamata. Karena tekadnya sudah bulat, Guy lalu berdiri dan menghampiri perampok yang ada di sana, berniat meminjam kacamata miliknya. Perampok itu adalah karakter yang dimainkan oleh anak kecil. Perampok itu memukuli Guy bertubi-tubi. Karena melihat gadis impiannya semakin berlalu, Guy balik melawan dan tidak sengaja menembak perampok itu sekaligus mendapatkan kacamata miliknya. Dengan hati-hati, Guy menaruh senjata di tangannya, lalu pergi keluar dari bank. Di depan bank, Guy memakai kacamata dan dia langsung kaget melihat situasi di sekitarnya langsung berubah. Muncul tulisan-tulisan aneh di sekitarnya. Di sampingnya Guy melihat sebuah kotak medkit. Namun saat kacamatanya dilepaskan, medkit itu tidak kelihatan. Guy lalu mendekati medkit itu dan seketika dia merasakan hal aneh. Dia sembuh dari semua luka di tubuhnya. Ia melihat sebuah karakter yang jatuh dan tewas, dan seketika muncul uang dari tubuhnya. Guy pun meraih uang itu, dan tiba-tiba dia kaya mendadak. Rekeningnya meningkat drastis. Guy memeriksa rekeningnya dan ternyata benar uangnya bertambah. Di dalam gedung server game Free City, ada dua orang programmer yang bernama Case dan Mouser bingung melihat tingkah seorang NPC di dalam game Free City yang membunuh karakter player asli dan merebut kacamatanya. Mouser tidak percaya kalau itu adalah NPC. Dia mengira kalau karakter Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seorang hacker yang meretas game tersebut. Untuk memastikannya, Mouser dan Case pun memutuskan untuk bermain dan mencari player berbaju biru itu. Di dalam game, Guy akhirnya membeli sepatu biru impiannya. Saat memakai kacamata, Guy melihat sebuah pintu di seberang rel kereta. Di belakang Guy, datang karakter polisi dan kelinci yang dimainkan oleh Case dan Mouser. Mereka meneriaki Guy hendak menangkapnya. Guy pun bingung. Mouser menyuruh Guy melepaskan skin yang mirip NPC itu karena akan merusak game. Guy pun semakin bingung. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya Guy tidak ingin melawan, tetapi karena kesal, Case dan Mouser pun menembaki Guy. Guy yang panik lalu berlari mencoba menghindar. Dia berlari menyusuri jalanan, berusaha masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana dia masih saja terus diincar oleh Case. Lalu tiba-tiba melihat sepatunya yang bereaksi, Guy melompat tinggi ke lantai atasnya. Saat Guy mencoba melompat lagi, dia menabrak plafon. Guy lalu mencoba melompat lebih tinggi lagi. Mouser yang semakin kesal mengotak-atik program di komputernya dan membuat gedung yang ada di dalam game itu bergerak sesuai keinginannya. Sementara itu, Guy melihat kalau sepatunya tidak mampu melompat lagi. Dia lalu melihat tanda exit. Dari kejauhan, Guy pun berlari mendekati sambil melewati beberapa item dan dia pun melompat. Di kacamatanya Guy melihat sebuah item dan langsung mengaksesnya. Dan muncul balon yang menyelamatkan Guy saat jatuh ke bawah. Namun tiba-tiba dari samping datang mobil polisi yang menabraknya. Case dan Mouser pun lockout dari game tersebut. Case dan Mouser pun lockout dari game dengan raut wajah yang penasaran. Siapa orang yang memainkan Guy? Karena setelah Guy mati, di dalam data tidak ada satupun player offline. Mouser mencoba menenangkan dengan menyebut mungkin itu hanyalah bug biasa yang ada di dalam game. Di layar monitor TV terkuak bahwa Case dan Millie adalah dua orang yang dahulu bekerja sama membangun sebuah game yang berjudul Life Itself, di mana karakter di dalam game itu bisa berinteraksi dan berevolusi seiring berjalannya waktu, alias Case dan Millie menanamkan kecerdasan buatan di dalam setiap karakternya. Saat host berita acara itu bertanya mengenai hubungan Millie dan Case, Millie menjawab mereka hanyalah teman biasa. Kasihan sekali. Malam harinya, sepulangnya di rumah, Millie menemui Case di rumahnya. Millie mengecek Chase yang tadinya seorang jenius pencipta game, kini harus bekerja di sebuah perusahaan pembuat game Free City sebagai programmer biasa.
Millie menyebut atasan Case yang bernama Edwin mencuri karya mereka berdua. Dan ironisnya kini Case bekerja untuk Edwin. Case lalu membela diri dengan menyebut kalau Edwin membeli game mereka dan menyimpannya. Dan saat ini Edwin sedang mengembangkan sequel game baru Free City yang terbukti sukses di pasaran. Millie lalu menyebut Edwin pencuri data game mereka untuk dijadikan dasar program game Free City. Di dalam game Free City, Guy kembali terbangun. Namun kali ini dia tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Dia memakai kaos dan beranjak pergi. Sementara Millie pun mulai login ke dalam akunnya dan langsung pergi menuju tempat di mana bukti kebohongan Edwin disimpan. Di dalam game, Millie mengawasi sebuah rumah milik seorang players yang berhasil membongkar level rahasia yang Millie incar. Tiba-tiba muncul Guy di sampingnya. Millie pun kaget. Ternyata dari tadi Guy mengikutinya. Lalu dari jauh, para penjaga menembaki mereka. Millie pun membuka portal untuk kabur. Millie lalu mengajak Guy masuk ke dalam markas miliknya. Di dalamnya, Guy terpukau melihat berbagai kendaraan dan senjata yang disimpan oleh Millie. Millie masih mengira kalau Guy adalah player noob yang nggak tahu apa-apa. Millie menyebutkan Guy harus meningkatkan rank levelnya sebelum mengobrol dengannya. Millie memiliki level 195, sedangkan Guy sendiri masih level 1 alias noob. Millie lalu menyuruh Guy menaikkan levelnya dulu baru bisa hangout dengannya. Dengan cara membunuh player lain atau merebut senjata mereka. Guy pun bingung karena seumur hidup dia tidak pernah melakukan kejahatan semacam itu. Millie lalu bingung player macam apa dia yang tidak pernah menembaki player lainnya. Namun karena tekadnya yang ingin dekat dengan Millie, dia pun berusaha keras menaikkan levelnya. Di jalanan, Guy melihat player-player lain yang saling tembak. Di saat Guy akan mencoba, dia langsung tewas. Sesudah respon, mencobanya lagi dan masih saja gagal. Sedikit demi sedikit Guy mulai bisa menaikkan levelnya, hingga levelnya bisa naik dengan cepat. Lebih cepat dari semua player lain di seluruh dunia. Hingga para YouTuber gaming seluruh dunia pun penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran siapa pro player yang memainkan Guy ini. Seketika Guy pun menjadi karakter game idola di seluruh dunia. Dan akhirnya dia pun berhasil mencapai level 102. Guy lalu berjalan masuk ke dalam bank. Dia mencoba mengajak Buddy untuk berhenti dari rutinitasnya. Beberapa saat kemudian datang player yang merampok bank itu. Dengan mudah Guy berhasil merebut senjata dan kacamata perampok itu dan menyuruh pergi. Guy mengajak Buddy untuk memakai kacamata, namun Buddy terus menolaknya karena itu terasa tidak alami baginya. Karena kecewa, Guy pun pergi meninggalkan Buddy. Di tempat lain, Millie berusaha membobol masuk ke rumah player yang sebelumnya dia incar dengan bantuan Case. Millie mengambil sebuah data mengenai level rahasia itu. Saat Millie akan pergi, tiba-tiba muncul penjaga yang terus-terusan menembaki Millie. Di saat Millie mendesak dari belakang muncul seseorang mengendarai motor. Itu adalah Guy. Guy datang menolong Millie, namun tiba-tiba muncul karakter-karakter petarung mengepung mereka. Millie dan Guy bertarung dengan karakter-karakter itu untuk menyelamatkan diri. Guy lalu mengajak Millie kabur dari rumah itu menggunakan motor. Millie pun terpaksa meninggalkan data yang tadinya akan dia curi dan kabur bersama Guy. Di dalam kantor Free City, Case dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Edwin. Para karyawan mengeluh tentang munculnya karakter berbaju biru aneh. Mereka ingin menyingkirkannya dari game, namun Edwin melarangnya karena karakter itu membuat game Free City menjadi semakin terkenal. Edwin sendiri akan meluncurkan sequel game itu dalam waktu dekat. Edwin merancang game Free City 2 akan sangat berbeda dari game sebelumnya. Case selalu datang dan memberi saran kalau sebaiknya untuk mengadaptasi game pertamanya karena game baru nanti masih banyak bug di dalamnya. Atau jika tidak, ia menyuruh Edwin membuat game yang baru saja. Namun Edwin kekeh ingin membuat sequel karena alasan uang. Setelah Edwin pergi, Case selalu menganalisis karakter yang bernama Guy ini. Di dalam game, Guy mengajak Millie ke dalam markasnya.
Guy sudah mengoleksi banyak sekali kendaraan dan senjata. Millie yang kaget lalu bertanya, siapa Guy sebenarnya? Millie mengira Guy adalah karyawan Edwin, namun ia menapik semua itu. Millie menyebutkan nama aslinya di dunia nyata. Guy lalu menjawab kalau nama aslinya adalah tetap Guy. Guy lalu mengajak Millie membeli es krim di taman yang tenang. Guy membelikan Millie es krim rasa bubble gum favoritnya. Millie terkejut karena dia sangat suka sekali es krim rasa bubble gum. Millie merasa kalau mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Di dalam kantornya, Case terkejut setelah menemukan fakta bahwa Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan seorang player. Namun Guy ini adalah NPC. Di dalam game, Millie dan Guy semakin dekat karena mereka memiliki banyak kesamaan. Guy lalu mengungkapkan perasaannya, bahwa entah mengapa dia merasa kalau Millie itu adalah tipe wanita yang ada di dalam mimpinya selama ini. Guy pun tiba-tiba mencium Millie. Di dalam dunia nyata, Millie bengong melihatnya karena tidak ada tombol untuk mencium. Bagaimana Guy melakukannya? Millie kemudian berpamitan pada Guy untuk offline. Di dalam rumahnya, Millie ditemui oleh Case yang datang tergesa-gesa. Case berkata kepada Millie kalau perkataan Millie sebelumnya yang menyebut Edwin mencuri data game mereka untuk membuat game Flash City itu benar. Buktinya adalah karakter Guy. Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan oleh player lain, tapi dia adalah NPC yang telah berevolusi seperti apa yang dia inginkan di dalam game buatan mereka berdua dulu. Millie pun semakin terkejut karena barusan karakternya dicium oleh Guy. Case pun shock karena di dalam game tidak ada tombol untuk mencium. Case lalu teringat sesuatu kalau Edwin ingin meluncurkan game Free City 2 dalam waktu dekat dan sangat berbeda dengan game Free City pertama. Mereka pun harus bekerja keras menemukan bukti kebohongan Edwin sebelum game itu dihapus. Di dalam game, Millie bergegas menemui Guy. Millie bergegas mengajak Guy masuk ke dalam lobby player. Millie menjelaskan kepada Guy bahwa kota ini semua yang ada di dalamnya adalah sebuah game. Guy tidak percaya dengan apa yang Millie barusan katakan, namun Millie mencoba menjelaskan semuanya kepada Guy. Dia menyebut kalau dirinya adalah seorang player dan semua orang yang ada di dalam lobby adalah player. Sementara Guy dan karakter tak berkacamata lainnya hanyalah NPC alias karakter sampingan. Guy pun terkejut dan sedih mendengarnya. Ternyata selama ini hidupnya hanyalah omong kosong sebagai karakter sampingan saja. Millie lalu menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus lama-lamanya dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. Guy yang terlanjur sedih itu tidak mendengar ucapan Millie dan berlalu pergi. Di pinggir pantai, dia mencoba mengecek apa yang dikatakan Millie barusan, dan ternyata itu benar. Tempat yang dia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game. Dia dan yang lainnya hanyalah NPC. Guy pun menemui Buddy di rumahnya. Guy bertanya kepada Buddy tentang seandainya dunia tempat mereka tinggal dan semua yang ada di dalamnya hanyalah ilusi, bagaimana pendapat Buddy? Buddy lalu menjawab dia tidak peduli jika semuanya hanyalah ilusi, karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy terasa sangat nyata. Kehangatan dan keceriaan yang dia rasakan di dalam kota terasa sangat nyata baginya. Buddy tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini hanyalah ilusi. Yang Buddy pedulikan adalah saat ini dia bersyukur dan bahagia hidup di Free City. Kata-kata Buddy itu lalu membuat Guy tersadar. Guy lalu mengajak Buddy untuk menjebol masuk ke dalam rumah player yang menyimpan data yang Millie incar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Guy. Dia pun bertingkah aneh. Dia dengan sukarela menyerahkan data yang Guy inginkan. Data mengenai level rahasia yang berhasil ditemukan karena ada kesalahan di dalam game. Sebagai bayaran, player itu menginginkan Guy menari dengan emot-emot kayak bocil game lainnya. Namun Guy melihat hal itu sebagai hal yang aneh dan pergi meninggalkannya. Guy lalu menemui Millie di markasnya dan menyerahkan data level rahasia yang berhasil dia dapatkan.
Millie pun dengan senang hati menerimanya. Di dunia nyata, para YouTuber gaming masih saja heboh membahas karakter Guy yang aneh ini. Dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Edwin yang mengetahui merasa sangat kesal karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama daripada Free City keduanya. Edwin lalu menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy. Namun hal itu tidak mungkin karena dia adalah karakter NPC. Dan itu akan menghancurkan game secara keseluruhan. Mouser lalu memberi ide untuk merebut server game. Hal itu akan membuat semua kembali ke pengaturan awal. Edwin langsung setuju dan menyuruh Mouser untuk mereset ulang game itu. Di dalam game, Guy dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia. Dan ternyata benar, level rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Case. Edwin benar-benar menggunakan game itu sebagai dasar kode game Free City. Di saat yang sama, Mouser mereset ulang game dan semua orang pun terlihat berhenti bergerak. Guy pun kebingungan, dia lalu berjalan keluar, suasana menjadi hening, tidak ada satupun player yang bergerak, dan tiba-tiba dia pun ikut menghilang. Semua player di dunia kebingungan atas kejadian ini. Setelah game kembali online, Millie bergegas kembali login dan menemui Guy. Ternyata Guy kembali ke pengaturan awal. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Millie pun sampai putus asa. Di jalanan, Millie ditelepon oleh Case. Case memberitahu jika merestart ulang ternyata tidak menghapus data kecerdasan buatan karakter-karakter NPC. Yang Millie harus lakukan hanyalah membuat pemicu agar Guy bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Case teringat kalau dia dulu merancang karakter Guy di dalam game pertama mereka sebagai karakter yang haus akan cinta. Dan Case memprogram wanita impian Guy. Hal itulah yang membuat Guy menjadi hidup. Di dalam game, Millie lalu bergegas menemui Guy di tempat kerjanya. Millie mengajak Guy keluar. Millie menyuruh Guy memakai kacamata dan Guy terkejut melihat penampakan setelah memakai kacamata. Namun, hal itu tidak cukup membuat Guy ingat semuanya. Millie lalu dengan spontan mencium Guy, dan secara ajaib hal itu membuat Guy kembali bisa mengakses data-data di kepalanya sebelumnya. Guy pun akhirnya bisa mengingat semuanya. Guy lalu membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini ia melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai, namun hanya terlihat di pantulan kaca. Millie pun sadar bahwa Edwin menyembunyikan level rahasianya di seberang pantai. Lalu Millie meminta bantuan Case agar mereka bisa menembus pantai dan mencapai level rahasia itu. Di dalam game, Millie dan Guy lalu mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota dan mengajak mereka untuk melakukan hal berbeda, tidak seperti biasanya. Awalnya mereka menolak, namun setelah Guy membujuk, ternyata ada benarnya juga mereka merasa hidup seperti robot, melakukan hal yang sama setiap hari. Mereka pun bersorak, bersedia mengikuti arahan Guy. Dan singkat cerita, para player kebingungan karena mereka tidak menemukan satupun NPC di dalam game Free City. Dan seperti biasa, hal itu menjadi konten para YouTuber yang gaming di dunia. Para YouTuber itu akhirnya sadar kalau karakter Guy adalah bentuk kecerdasan buatan NPC yang hidup dan berkembang. Hal ini membuat Edwin semakin pusing. Edwin sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Edwin ingin Mouser membanned Millie, namun Mouser tidak bisa melakukannya karena akun Millie adalah akun palsu. Edwin lalu menyuruh Mouser memberi Millie bintang 5 agar di dalam game Millie dikejar polisi dan militer. Lalu Mouser menjawab hal itu percuma karena semua NPC di kota bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Mouser menyebut para NPC itu sedang mau kerja. Edwin lalu menyuruh Mouser melakukan segala cara untuk membunuh Millie dan Guy di dalam game. Mouser yang tertekan itu terpaksa mengikuti perintah Edwin dengan mengutak-atik kode. Mouser membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Di saat Millie dan Guy semakin terdesak, tiba-tiba muncul jalan untuk meloloskan diri. Itu adalah ulah Case yang membantu mereka dengan mengutak-atik kode juga. Guy dan Millie pun akhirnya berhasil lolos. Edwin lalu menyuruh anak buahnya mengupload karakter baru yang bernama Dude untuk menghentikan Millie dan Guy. Edwin lalu menyuruh Case menghadapnya. Di sini Case sadar kalau ternyata selama ini Edwin mempermainkannya dengan berbohong kalau ternyata Edwin menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City. Edwin lalu mengajak Case bekerja sama dengannya, namun Case dengan tegas menolak.
Case dan Millie membantu membuat jembatan menuju level rahasia di seberang pantai. Edwin lalu menyuruh Mouser mengoffline-kan semua player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang, semua orang offline dalam waktu bersamaan. Sambil berjalan pergi, diam-diam Case menyiarkan aksi Guy secara live streaming. Semua orang di dunia pun bisa melihatnya. Di saat Guy sedang berjalan, dia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Ia berwajah sama dengan Guy, namun memiliki tubuh yang lebih berotot. Dude menghajar Buddy yang baru datang bertubi-tubi. Dude lalu menghajar Guy. Peristiwa itu disiarkan oleh YouTuber-YouTuber di seluruh dunia. Dengan bantuan kacamata, Guy mengaktifkan item-item miliknya. Kini dia mampu mengimbangi kemampuan Dude. Namun hal itu tidaklah cukup. Dude masih terlalu kuat baginya. Guy lalu mempunyai ide, yaitu memasangkan kacamata di kepala Dude. Dan ternyata berhasil. Dude melihat item-item berkilauan melayang-layang di sekitarnya. Dude pun kini lalai meraih item-item tersebut. Guy dan Buddy lalu pergi berlari melewati jembatan. Namun di dalam ruang server game, Edwin yang kesal mencoba menghancurkan server game itu. Hal itu berdampak data di dalam game menjadi rusak. Gedung-gedung dan jalanan hancur. Mouser mencoba menghentikan aksi Edwin, namun Edwin malah memecat Mouser dan mengusirnya. Di dalam game, Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur. Namun Buddy terpisah di tengah jalan. Buddy pun ikut hancur seiring dengan hancurnya jembatan. Guy kemudian melanjutkan untuk berlari, dan di ujung jembatan, Guy pun melompat dan menghilang. Akhirnya, Guy berhasil mendarat di level rahasia itu. Dia akhirnya menemukan penampakan data milik Case dan Millie yang dicuri oleh Edwin. Semua orang pun bersorak. Di dalam ruang server, Millie mencoba menghentikan aksi Edwin yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana. Millie lalu membuat penawaran kalau Millie tidak akan menuntut Edwin dan melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa royalti sepeser pun. Millie hanya ingin game miliknya kembali, itu saja. Edwin pun terdiam. Singkat cerita, setelah peluncuran game Free City 2 mengalami kerugian total karena tidak ada yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya. Sementara game Free Life milik Millie dan Case mengalami lonjakan pemain karena mereka ingin berinteraksi dengan NPC yang memiliki kecerdasan buatan di sana. Melihat keakraban antara Millie dan Case, Mouser menyuruh Case untuk mengungkapkan perasaannya pada Millie. Karena Mouser tahu jika Case dari dulu menyukai Millie, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Saat Case akan mengungkapkan, perasaan lidah Case menjadi kaku. Dia malah salfok dan keluar untuk membeli kopi. Di dalam game, Millie menemui Guy. Di sini Guy bersyukur karena saat ini mereka mengalami hidup yang lebih baik. Guy juga sadar kalau dia yang seorang karakter game tidak akan bisa bersatu dengan Millie. Guy lalu memberitahu Millie sesuatu kalau perasaan cintanya pada wanita seperti Millie sudah ada sejak pertama dia hidup. Guy menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program yang ditulis oleh seseorang yang benar-benar mencintai Millie. Guy sendiri adalah perwujudan perasaan sang programmer. Millie pun akhirnya sadar bahwa Case yang menemaninya selama ini memang benar-benar mencintainya. Millie terlalu sibuk dan tidak menyadarinya. Millie lalu bergegas logout dan berlari menyusul Case. Millie pun memeluk dan mencium Case. Di dalam game saat sedang berbincang dengan Dude, Guy terkejut saat bertemu lagi dengan Buddy. Di game baru ini, Guy pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Buddy. Dan berakhirlah alur cerita dari film Free Guy. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami agar bisa menjadi lebih semangat upload setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye.